Jadi kalau kita habis sakit flu gitu, itu vitamin D3 kita bisa turun. Kita habis olahraga berlebih, itu vitamin D3 kita bisa turun. Kalau kita habis konsumsi vitamin D3 ditambah dengan hal-hal yang lain, itu dia bisa naik. Jadi nggak bisa dihantam rata seperti itu. Itu masalahnya. Nah, terus gimana dong simpelnya kalau kita mau melakukan? Umumnya pada pasien-pasien saya, kita berpatokan pada AKG aja. Jadi sebenarnya kalau kita nggak tahu status kita itu kurang apa tidak, kita bisa lihat kondisi imunitas kita secara umum setahun ke belakang deh. Apakah kita itu sering sakit, apakah tulang kita mungkin sering terasa tidak nyaman, tubuh kita terasa lemah, terus kita udah dipastikan nggak punya sakit-sakit apapun ya gitu. Jadi kita bisa konsumsi vitamin D3 itu rutin dengan dosis berapa? Kalau saya lebih menyarankan konsumsi dosis vitamin D3 itu adalah kalau pemerintah menyarankan 600 sampai 800 ya, saya masih rekomendasi oke lebihkan sedikit lah, mungkin 1000 per hari, tapi apakah harus tiap hari? Tentu. Kalau andai kata kita habis sakit atau imunitas lemah, kita cukup 1000 miligram, 10 IU ya, bukan miligram ya, 10 1000 international unit yang ada sediakan itu per hari itu cukup. Terus andai kata berapa lama dok? Ya rata-rata kalau pasien saya iya, boleh sharing Om Tante. Oke, sambil menunggu yang lain bergabung. Oke, hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Millennial.live. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai seputar fakta vitamin D bersama dengan Dr. Azman Pasha. Beliau adalah seorang dokter di RSUD Kabupaten Buleleng, Bali. Baik, sambil menunggu Dr. Azman bergabung, Dr. Azman sudah berada di ruangan. Halo, selamat pagi dok. halo, selamat siang kalau di Bali sudah. Oh, selamat siang ya, berarti selamat pagi menjelang siang ya dok. Kalau di sini. Ya, betul. Sorry tadi kayaknya ada trouble sedikit ini dari perangkat saya kayaknya, makanya nggak bisa connect tadi. Oh iya. Apa kabar dok hari ini dok? Sehat, alhamdulillah sehat-sehat aja. Kebetulan maaf agak kusut sedikit baru lepas jaga saya soalnya. Gak apa-apa dok, terima kasih banget ya dok sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama Millennial.live. Hari ini kita akan sharing seputar vitamin D nih dok. Kita langsung aja ya dok, karena ada banyak pertanyaan dari Mams dok. Baik dok, boleh. Nah itu seperti yang kita ketahui nih dok, Indonesia ini kan merupakan negara yang tropis. Sebenarnya ini kan kita mempunyai sinar matahari yang cukup gitu ya dok ya. Tapi ternyata kita sendiri banyak penduduknya ini kekurangan dari vitamin D nih. Padahal sebenarnya juga dari dulu vitamin D ini sudah digaungkan dari lama ya dok ya. Kalau misalkan bayi harus dijemur terlebih dahulu seperti itu. Tapi ternyata sekarang vitamin D ini sepertinya viral gitu dok. Banyak banget yang ngobrolin tentang vitamin D gitu. Nah sebenarnya vitamin D itu apa sih dok? Dan manfaatnya ini kan banyak sekali. Nah manfaat secara general dan khususnya untuk ibu hamil itu apa aja dok kira-kira? Baik, terima kasih Mbak. Saya manggilnya siapa nih? Mbak Mirza? Mbak Mirza aja boleh, Mamin juga boleh, apa aja dok? Oke deh. Untuk pendengarnya biasanya sebutannya apa? Mams? Mams. Dok, maaf suaranya bisa agak dibesarkan sedikit dok. Oke. Agak dikencengin dikit. Saya deketin dikit ya. Coba. Halo, lebih jelas nggak suaranya? Oke, coba dok. Ya, lebih jelas nggak suaranya? Apakah lebih jelas suaranya? Oke. Jelas ya? Halo? Ya, baik. Ya, halo. Baik, terima kasih Mbak Mirza untuk pertanyaannya. Jadi, vitamin D ini memang cukup booming ya di kalangan ibu-ibu, masyarakat saat ini. Memang diakibatkan karena banyak hal sebenarnya. Memang yang harus kita akui yang bikin lebih booming lagi adalah karena adanya wabah COVID-19. Kenapa sih kok bisa dengan adanya wabah COVID-19 itu kok jadi booming? Karena memang kan salah satu vitamin yang digadang-gadang sebagai terapi untuk pasien dengan COVID-19 itu adalah vitamin yang salah satunya adalah vitamin D3. Jadi kalau kita tahu sendiri vitamin D3, vitamin D secara umum ya, ini kita ngomong kenapa sih ada D3, ada D2 gitu. Berarti ada D1 dong gitu kan, berarti kan udah kayak degree ya, degree sekolah gitu, D1, D2, D3 gitu. Nah, jadi sebenarnya vitamin D itu sendiri itu merupakan salah satu vitamin yang secara umum itu adalah vitamin yang dikenal sebagai vitamin larut lemak. Jadi dia itu adalah vitamin yang berupa
prohormon. Jadi rata-rata vitamin D itu tidak dimasukkan ke dalam tubuh dalam kondisi full vitamin D. Gitu. Jadi sebelumnya itu dia masuk dalam tubuh, nanti dirubah oleh tubuh kita menjadi vitamin-vitamin yang diperlukan. Jadi kalau andai kata kita tahu sendiri, vitamin D itu kan boomingnya banyak pada sinar matahari. Jadi kalau sinar matahari itu masuk ke kulit kita, nanti dia dirubah dulu, nggak bisa langsung dipakai. Jadi dia harus bersentuhan dengan kulit dulu, baru dia nanti akan dipakai dan menjadi satu vitamin D dalam tubuh. Begitu juga kalau andai kata kita konsumsi vitamin yang lain, apakah D2, apakah D3, itu dia harus dirubah dulu juga sehingga nanti bisa digunakan oleh tubuh kita sendiri. Secara garis besar sebenarnya seperti itu, Mbak. Kalau untuk vitamin D itu sendiri. Nah, kalau kenapa sih vitamin D itu penting? Kalau secara garis besarnya, vitamin D itu sendiri sebenarnya penting karena vitamin D ini memiliki banyak fungsi ya dalam tubuh kita. Bahkan ada yang bilang vitamin D itu sebagai vitamin yang miracle gitu, vitamin yang luar biasa, vitamin mukjizat dikatakan karena hasil penelitian selama ini mengatakan vitamin D itu bagus untuk orang dengan kondisi sakit yang beragam. Jadi orang dengan gangguan tulang, orang dengan gangguan pembuluh darah, penyakit jantung, ibu hamil bahkan, terus anak-anak juga, lansia, itu bagus banget kalau andai kata kita bisa gunakan atau kita bisa berikan vitamin D secara rutin. Itu dulu deh, di awal deh untuk pengenalan vitamin D-nya dulu deh. Nah, kemudian banyak manfaatnya tadi apa aja tuh, Dok? Untuk secara general dan juga untuk ibu hamil pastinya nih. Oke, kalau secara general ya. Jadi secara general itu sebenarnya kita bisa jadi kalau vitamin D itu bagusnya adalah yang pertama, kalau dia itu kita pakai dan kita konsumsi itu bagus untuk kesehatan tulang kita. Ini udah dari zaman dulu nih kalau vitamin D untuk kesehatan tulang. Jadi kesehatan tulang sendiri itu karena kenapa? Jadi dulu itu sejarahnya di luar negeri banyak yang bilang bahwa ini anak-anak ini mengalami gangguan tulang gitu, jadi tulangnya bengkok, tulangnya nggak bagus, dan intinya ada gangguan pada tulang lah. Ternyata salah satu penyebabnya adalah karena dia kekurangan vitamin D. Dia jarang kena sinar matahari. Terus lama-kelamaan pengembangan penelitian ternyata dikatakan bahwa vitamin D itu juga mengalami kekurangan pada pasien-pasien dengan gangguan kulit. Itu juga beberapa banyak mengalami gangguan vitamin D, sehingga ketika diberikan vitamin D, maka dia itu kondisi kulitnya itu membaik. Terus berkembang lagi ke depan, ternyata berkembang ilmu imunologis ya, bahwa vitamin D itu ternyata bagus untuk mempertahankan kekebalan tubuh atau mempertahankan imunitas tubuh atau malah meningkatkan imunitas tubuh kita itu sendiri. Oleh karena itu, vitamin D itu sebenarnya manfaatnya banyak. Kalau pada ibu hamil, tujuannya apa? Jadi ini pada ibu hamil itu manfaatnya sebenarnya bagus ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa pada ibu hamil itu data mengatakan bahwa dia itu bagus untuk menghindari terjadinya preeklamsi pada ibu hamil. Terus dia juga bagus untuk menghindari terjadinya kalsifikasi plasenta. Jadi kalau ari-ari itu biasanya kan mengalami pengapuran atau terlihat lebih keras dibandingkan yang lain. Biasanya kalau kita USG itu cek. Itu kadang-kadang menjadi alasan bahwa seseorang itu nggak boleh melahirkan normal. Dia harus sesar karena kalsifikasi plasenta. Nah, vitamin D ini ternyata terbukti bermanfaat untuk menghindari angka kejadian sakit-sakit yang seperti itu. Itu secara umumnya sekali. Kalau untuk COVID-nya sendiri, itu kaitannya adalah dengan imunitas, Mbak. Jadi imunitas kita itu ditingkatkan dan dipertahankan baik dengan kadar vitamin D3 yang cukup baik. Dan dengan yang cukup baik. Kalau untuk ibu hamil, itu efeknya juga berlanjut sampai dia menyusui. Jadi menyusui sendiri efeknya adalah kadar kalsium dalam tubuh ibunya itu kan selama dia hamil dan menyusui itu rata-rata berkurang drastis. Sehingga ibu-ibu juga biasanya mengkonsumsi vitamin kalsium. Penggunaan vitamin D3 akan mengurangi penggunaan kalsium atau meningkatkan penyerapan kalsium dalam tubuh sehingga itu bagus untuk menjaga kesehatan tulang pada ibu hamil. Pada ibu menyusui itu juga bagus untuk memberikan ASI yang berkualitas. Jadi tidak hanya mengkonsumsi makan-makanan yang kaya serat, kaya vitamin, makan-makanan yang berdaging, terus dia mengandung makanan-makanan yang kaya gizi, tapi juga vitamin D3 itu sendiri itu bagus untuk meningkatkan kalsium dalam tubuhnya ibu sendiri, mempertahankan dengan bagus. Di sisi lain juga dia membantu untuk pemberian ASI yang berkualitas pada ibu yang sedang menyusui. Wah, jelas sekali Dok penjelasannya ini Dok. Nah, terkait dengan era pandemi ini pasti ada mams yang bertanya ini kan. Sebenarnya seberapa penting sih vitamin D ini bagi kita pada saat masa pandemi ini Dok?
Oke, jadi terima kasih Mbak Mirza ya. Jadi mam sekalian bahwa vitamin D3 itu kan digadang-gadang nih, oh bagus, hebat, baik, dan lain Hmm. sebagainya. Terutama di masa pandemi ini, apalagi kalau kita konsumsi rutin. Sebenarnya ada semacam catatan ya yang harus kita pastikan kalau kita mau mengkonsumsi vitamin. Bahwa kita harus tahu bahwa sebagian besar vitamin yang ada dalam tubuh kita itu sebenarnya harusnya itu sudah dicukupi oleh apa yang kita makan. Itu yang harus kita pahami dulu yang pertama. Kalau andai kata kita tidak bisa mengkonsumsi makanan yang kaya dengan vitamin tersebut, atau kalau kita mengalami gangguan-gangguan yang menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan pada vitamin tersebut, atau kalau kita sedang mengalami penyakit, di mana penyakitnya itu membuat kadar vitamin tertentu dalam tubuh kita itu cepat habis, itu wajib kita tambahkan suplementasi. Jadi itu dasar dari penggunaan vitamin secara umum dulu nih. Kalau biasanya saya bilang kepada pasien-pasien itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita bilang, oh aku sakit gini atau lemas terus minta vitamin ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi selama pandemi COVID ini, penggunaan dari vitamin D3 itu sendiri sebenarnya harus tetap dalam pengawasan, Mbak. Kenapa saya bilang dalam pengawasan? Karena kekurangan vitamin D3, oke, tapi harus ditambahkan. Tapi kalau terlalu banyak vitamin, apalagi vitamin D3, itu juga tidak bagus. Samping karena efeknya dia menyebabkan terjadinya gangguan ginjal, terlalu banyak menyerap kalsium sehingga nanti kalsiumnya akan menumpuk dalam pembuluh darah. Terus juga dia akan menyebabkan terjadi efek yang ringan, mungkin ada mual, muntah, rasa tidak nyaman. Bagaimana sih caranya kita tahu bahwa kita itu tidak berlebih mengkonsumsinya? Yaitu tetap satu dalam pengawasan, yang kedua kita tahu dosisnya. Nah, kalau andai kata di masyarakat nih sekarang yang beredar kan dosis-dosis sediaan vitamin D3 itu ada yang 400, ada yang 1000 ya kalau nggak salah, terus ada yang 10.000 ya dok 800, ya, ada 5.000. ada yang 5000, terus 2500, 4000 ya, 500, ya segitulah, banyak, ada bahkan 10.000, 50.000. Apa sih sebenarnya tujuan dari sediaan-sediaan yang banyak itu? Yang harus kita pahami bahwa dosis dulu ya. Jadi data dari AKG dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa dosis vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu adalah 15 unit per kilogram berat badan per hari. Atau kita rata-ratakan dengan berat badan Indonesia itu dikatakan 60 kg, itu berarti kebutuhannya itu sekitar 800 ya, kurang lebih ya. 800 ya, benar nggak? Ya, 800. Jadi kurang lebih segitu. Kalau pada anak-anak atau pada lansia itu kebutuhannya dia terkadang lebih tinggi, tapi terkadang kalau pada anak-anak juga bisa lebih rendah. Kalau lansia dikatakan bisa pakainya itu sekitar 1000 atau 1200 atau minimal 800. Sebenarnya gimana sih caranya kalau kita mau mengkonsumsi vitamin semacam itu? Sebenarnya yang paling bagus adalah kalau kita bisa melakukan pengukuran kadar vitamin D3 kita dulu. Jadi kita tahu apakah kadar vitamin D3 kita itu kurang, terus sufisiensi atau berlebih, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau andai kata kita kadarnya memang kurang, maka kita suplementasi sesuai dengan kebutuhan. Cuma memang sulitnya adalah yang pertama, kendalanya itu adalah seringkali di biaya. Yang kedua adalah lab yang menyediakan. Yang ketiga adalah yang harus kita ketahui, vitamin D3 ini kadarnya itu, kalau kita bilang itu so-so dengan tensi darah. Jadi kalau kita cek di waktu yang berbeda, itu dia hasilnya juga bisa berbeda. Jadi kalau kita habis sakit, flu gitu, itu vitamin D3 kita bisa turun. Kita habis olahraga berlebih, itu vitamin D3 kita bisa turun. Kalau kita habis konsumsi vitamin D3 ditambah dengan hal-hal yang lain, itu dia bisa naik. Jadi nggak bisa dihantam rata seperti itu. Itu masalahnya. Nah, terus gimana dong simpelnya kalau kita mau melakukan? Umumnya pada pasien-pasien saya, kita berpatokan pada AKG aja. Jadi sebenarnya kalau kita nggak tahu status kita itu kurang apa tidak, kita bisa lihat kondisi imunitas kita secara umum setahun ke belakang deh. Apakah kita itu sering sakit, apakah tulang kita mungkin sering terasa tidak nyaman, tubuh kita terasa lemah, terus kita udah dipastikan nggak punya sakit-sakit apapun ya gitu. Jadi kita bisa konsumsi vitamin D3 itu rutin dengan dosis berapa? Kalau saya lebih menyarankan konsumsi dosis vitamin D3 itu adalah kalau pemerintah menyarankan 600 sampai 800 ya, saya masih rekomendasi oke lebihkan sedikit lah, mungkin 1000 per hari, tapi apakah harus tiap hari? Tentu
Kalau andai kata kita habis sakit atau imunitas lemah, kita cukup 1000 miligram, 10 IU ya, bukan miligram ya, 10 international unit yang ada sediaan itu Iya. per hari itu cukup. Terus andai kata berapa lama dok? Ya rata-rata kalau pasien saya sarankan 1-2 bulan aja. Nanti setelahnya itu kita pakai, kita kurangi dosisnya perlahan supaya kita nggak tahu. Ini kalau yang dalam arti tidak bisa melakukan pemeriksaan vitamin D3 dalam tubuh ya. Tapi kalau andai kata dia bisa melakukan pemeriksaan D3 dalam tubuh, diawasi dokter, ketahuan dia mengalami sufisiensi atau sangat mengalami kekurangan vitamin D3 dalam tubuh, maka mungkin dia bisa menggunakan dosis yang lebih tinggi. Entah dia pakai yang 5.000 atau 10.000 atau bahkan yang 20.000 dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kondisi. Tapi kalau andai kata kita tidak bisa melakukan pemeriksaan dan tidak mengetahui status kadar vitamin D3 kita dalam tubuh, cukup menggunakan dosis yang masih kita rasakan itu aman dan nyaman. Plus bisa kita dapatkan dimanapun. Yang umum mungkin kan yang 600 ya, ada yang 600, ada yang 1000, ada yang 5000. Oke lah, anggap yang 1000 deh. Jadi itu lebih mudah dan lebih gampang. Kalau kita konsumsi setiap hari dengan kadar-kadar tertentu, aktivitas kita berat, kita stres, mungkin begadang, kerjanya apa segala macam, itu 1000 itu nggak akan membuat terjadi hipervitaminosis. Kalau yang saya tahu seperti itu. Tapi dia justru malah kalau kita bisa melakukan pemeriksaan, ternyata dia mungkin bisa malah kadang kurang. Tapi setidaknya suplementasi itu sudah cukup. Karena suplementasi sendiri tidak hanya serta-merta itu saja. Tapi saran saya tetap dibarengi dengan pola makan yang tinggi vitamin D. Itu ada makanan-makanan yang kaya dengan vitamin D. Terus juga berjemur di bawah sinar matahari secara langsung. Jadi berjemur ini tidak terkena kaca, jadi di balik kaca gitu. Atau jemurnya itu kena mungkin atap yang transparan, itu enggak. Jadi dia harus kena antara kulit kita ke sinar matahari. Jadi skin to sun kontak ya. Jadi seperti itu. Itu yang disarankan sebenarnya untuk mengkonsumsi vitamin D3 itu sendiri. Oke, baik. Jadi karena memang vitamin D ini ada banyak sekali dosisnya gitu ya dok ya. Memang yang disarankan dari AKG itu sekitar 600 sampai 800 tadi ya dok ya. Tapi kalau memang misalkan kita dalam kondisi sakit dan memang ketika kita mampu untuk memeriksakan diri, mungkin ketika kita mengalami defisiensi dari vitamin D ini bisa digunakan untuk dosis yang lebih tinggi, tapi tetap dengan di bawah naungan dari dokter gitu ya dok ya. Iya, jadi ada awasannya dan nanti akan ada pemeriksaan secara berkala untuk vitamin D3-nya itu sendiri. Oke dok, baik. Nah kalau untuk ibu hamil sendiri nih dok, nah mengingat ibu hamil ini kan berdua dok, tidak hanya ibu sendiri. Apakah dosisnya ini bisa tetap 600 sampai 800 ataukah bisa naik jadi 5.000 atau 2.000 atau bagaimana dok? Sebenarnya kalau untuk ibu hamil sendiri itu kalau secara dosis sendiri itu dikatakan sama mbak dengan orang pada umumnya gitu sebenarnya. Jadi dari AKG, angka kecukupan gizi dari Kementerian Kesehatan itu bilang sebenarnya itu angkanya itu sama. Jadi 15 mikrogram atau 600 IU per hari lah kurang lebih gitu ya. Jadi kalau anda kita bilang dosisnya itu beda, sebenarnya sih enggak. Cuma kadang-kadang masyarakat itu lebih suka aduh masa sih cukup gitu, kayaknya sih kurang ya, harus ditambah sehingga kadang-kadang banyak orang mengkonsumsi lebih tinggi dibandingkan jumlah yang dia butuhkan. Tapi sebenarnya kalau secara rekomendasi yang saya tahu sendiri literaturnya itu dari Kementerian Kesehatan itu masih pada angka yang sama dengan dosis yang digunakan pada masyarakat pada umumnya, yaitu 15 mikrogram atau 600 international unit per hari. Nah, konsumsinya itu sendiri boleh setiap hari, tidak ada masalah kalau ambil. Oke, baik dok. Nah dok, tadi terkait dengan vitamin D ini vitamin D ada banyak, ada vitamin D, D1, D2, D3, bahkan ada yang D3 plus K2. Nah sebenarnya apa sih dok perbedaan dari jenis-jenis vitamin D ini sendiri? Biasanya kan masyarakat bingung gitu dok, dosisnya pun berbeda juga dok nih, bagaimana dok? Jadi sebenarnya vitamin D3 dan vitamin D itu ada banyak mbak. Jadi dia itu sebenarnya yang digunakan pada tubuh kita itu adalah vitamin D-nya. Jadi kalau andai kata dia itu kita konsumsi dalam bentuk D3, itu nanti dia rubah gitu dalam tubuh kita dengan sistem tubuh kita yang luar biasa ini yang akan langsung digunakan. Jadi kalau D3 itu kan kalsiferol ya. Terus kalau D itu adalah kalsitriol. Nah, yang digunakan itu sebenarnya adalah kalsitriolnya. Oke, sip. Ya.
Lanjut lagi dok, dari vitamin D Ya, tadi dok, oke. ada banyak jenisnya nih. Ya, jadi vitamin D3 itu sebenarnya jenisnya ada banyak. Dia itu salah satunya adalah vitamin D2 dan D3 yang banyak kita konsumsi sebenarnya ya atau kolekalsitriol. Nah, kalau itu seringkali kita lihat dikombinasikan dengan vitamin K2 dalam yang banyak dijual di masyarakat. Sebenarnya K2 itu sebenarnya sama nggak K2 dengan vitamin K pada biasanya? Sebenarnya vitamin K itu adalah vitamin yang juga termasuk dalam gugusan satu saudara nih sama vitamin A, D, E, K. Jadi vitamin yang larut dalam lemak dia sebenarnya. Jadi lihat dari vitamin K-nya itu sendiri, itu untuk penggumpalan darah, dia juga bagus untuk kesehatan pembuluh darah, dia bagus untuk kesehatan kulit, tulang, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya vitamin K itu bagus. Tapi kenapa dikombinasikan dengan D3? Nah, tujuan dari pengkombinasian ini adalah bahwa ketika K itu dikombinasi 3, itu dia bagus karena vitamin D-nya itu sendiri akan lebih banyak diserap dalam tubuh kita dibandingkan kalau andai kata tidak menggunakan vitamin K. Kurang lebih seperti itu. Kenapa vitamin D itu dikombinasikan dengan vitamin K. Oh begitu, oke dong. Ada tadi berbicara tentang berjemur, pasti ada banyak ibu-ibu ini yang bingung gitu. Sebenarnya waktu yang tepat untuk berjemur itu kapan dan berapa lama sih dok waktu yang tepat untuk berjemur gitu dok? Jadi sebenarnya gini, vitamin waktu berjemur ya. Jadi waktu berjemur ini sebenarnya jadi perdebatan panjang ya. Udah lama deh intinya. Tapi yang saya pakai patokan itu sebenarnya dari ahlinya. Jadi kalau ahlinya tentang jemur-jemuran dan kulit itu kan sebenarnya ada kita punya dokter spesialis dermatovenerologi adalah kulit kelamin gitu. Jadi orang-orang yang ahli di bidangnya ini sudah membuat rilis sebenarnya kapan sih sebenarnya atau bagaimana sih caranya kita menentukan kapan kita berjemur untuk bisa penyerapan sinar matahari yang bagus sehingga menghasilkan vitamin D yang optimal dalam tubuh gitu. Kalau dikatakan jam berapa itu sebenarnya kita sulitnya di Indonesia mengatakan jam berapa karena kita punya 3 waktu, Mbak. Kita ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Timur, kita juga ada waktu Indonesia Tengah ya. Kita menentukan harus di jam ini. Itu ternyata memang dari bidang dermatovenerologi atau dokter kulit itu sebenarnya kapan kita melakukan tergantung karena itu tergantung. Jadi tipe kulit kita itu tipe kulit berapa? Itu tipe kulitnya rata-rata adalah tipe kulit 3. Jadi kalau andai kata dia itu tipe kulitnya kan atau 4, terus hanya mungkin berjemur pagi hari, itu kan UV indeksnya atau indeks UV-nya itu masih dalam kategori yang belum terlalu tinggi. Jadi mungkin waktunya dia agak lama sedikit. Tapi kalau andai kata dia sudah agak siang, dia akan lebih cepat waktunya. Ada kita masing-masing, kita nggak bisa menentukan bahwa jadi kamu juga harus 10 menit karena si A mungkin tipe kulit yang lebih cepat menyerap dan dia waktunya Indonesia Barat gitu, di mana matahari. Kalau andai kata juga bisa pastikan lagi dengan tingkat dari iklim di sana, semacam itu harus dipertimbangkan kembali dalam kita menentukan apakah kita itu mau melakukan berjemur. Yang paling penting sebenarnya adalah berjemur itu harus kita tahu efek baik dan efek buruknya. Efek baiknya adalah kita bisa mendapatkan kadar vitamin D3 yang cukup. Kalau andai kata kita menggunakan semua itu kan ya. Jadi safety-nya adalah kalau kita menggunakan terpapar sinar matahari tapi tidak menimbulkan terjadinya efek-efek lain di kulit. Jadi yang paling banyak jadi concern itu kan gitu kalau pada wanita ya, banyak dikonsernkan juga gitu atau keganasan pada kulit. Jadi kalau udah terlalu siang, kadar UV indeksnya udah agak tinggi, kita waktunya lebih pendek. Jadi simpelnya adalah kalau kita mau berjemur itu waktu yang paling tepat adalah ketika kita bisa melakukan berjemur itu dengan optimal. Jadi kalau andai kata kita pagi, kita berjemurnya 20 menit sampai 30 menit. Mungkin batasannya sampai jam 10 pagi.
Kalau agak siang sedikit, boleh nggak kita berjemur? Boleh, tapi mungkin lebih cepat, 10 menit, atau bahkan cuma 15 menit, tapi harus menggunakan sunscreen atau tabir surya, karena resiko terjadinya kanker kulit, resiko terjadinya flek pada kulit, dan lain sebagainya. Terus kalau andai kata lebih sore, sama. Jadi penting untuk kita mengetahui gimana caranya kita mengukur kadar UV dalam matahari yang kita sedang paparkan ini. Jadi UV index itu gampang kok, kita bisa cek di online, ada aplikasinya, di HP kita juga biasanya ada, itu nanti kelihatan indeks UV-nya berapa. Untuk orang Indonesia itu direkomendasikan sekitar 2 lah gitu, 2 ke atas lah, ada yang bilang 3,5, sampai maksimal itu adalah di 5 atau 6, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kadarnya sekian, dia harus semakin tinggi kadar UV-nya, semakin cepat waktu yang kita butuhkan untuk memaparkan. Jadi nggak perlu lama-lama dan tidak perlu banyak-banyak, seperti itu. Oke, baik. Dok, kita langsung aja nih ke pertanyaan dari audiens, takutnya nggak kejawab nih ya, Dok ya. Nih, Dok, ada, saya pasien ex-COVID nih, karena takut COVID, saya konsumsi vitamin D3 ini 5.000. Apakah dosisnya terlalu tinggi, dan apakah boleh mengkonsumsi setiap hari, dan berapa lama boleh mengkonsumsi suplemen ini nih, Dok? Oke, jadi terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya seperti yang saya tadi sampaikan. Jadi kalau pasien-pasien pasca COVID itu sebenarnya kan ketika dia itu COVID memang diberikan vitamin D ya. Tapi setelahnya itu kan dia rata-rata diresepkan kembali untuk meningkatkan imunitas tubuhnya. Sebenarnya yang paling tepat itu adalah kalau kita mau mengkonsumsi vitamin D, itu seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak. Jadi yang paling aman adalah kita cek dulu berapa sih kadar vitamin D dalam tubuh kita. Kalau andai kata memang sudah cukup, berarti vitamin D3-nya itu apakah dipertahankan di 5.000 atau 1.000? Tentunya kalau kita pasca COVID, kita harus berkonsultasi pada dokternya. Cuma rata-rata yang saya tahu, itu memerlukan beberapa kali pemeriksaan yang maintenance. Gitu. Jadi kalau andai kata dengan dosis 5.000 unit, terus dia konsumsi rutin setiap hari, di awal mungkin sudah cukup, terus dia tetap konsumsi, mungkin 3-5 bulan lagi dia periksa lagi, ternyata jumlahnya sudah tinggi, bahkan mendekati kelebihan, maka dia harus kurangi dosisnya. Tapi kalau andai kata dia itu kadarnya itu sudah cukup, dan beberapa bulan kemudian kadarnya tetap sekian, artinya itu adalah dosis yang tepat untuk dia, dan dia harus konsumsi segitu setiap hari atau rutin. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik-baik. Tadi berarti menjawab pertanyaan di atas tadi, Dok, ada yang bertanya nih, Dok, ketika ingin mengkonsumsi vitamin D, apakah harus cek terlebih dahulu atau bagaimana? Berarti tadi memang sebaiknya harus dikonsultasikan. Lebih baiknya. Dulu. Ya, betul, lebih baiknya kalau kita punya kadar. Jadi kayak kita mau minum obat darah tinggi. Kita harus tahu berapa tensi kita kan, dan diagnosa kita betul-betul diagnosa darah tinggi gitu. Karena kalau kelebihan, kecuali vitamin-vitamin tertentu yang tidak memberikan efek samping yang berat ya, tapi kalau andai kata vitaminnya itu seperti vitamin D ini akan lebih bagus kalau andai kata kita mau konsumsi, karena dosisnya itu variasi sekali sediaannya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk mengkonsumsi itu. Yang manfaat adalah kalau kita tahu kita butuhnya itu pada dosis yang berapa. Oke, baik. Nah, Dok, kebetulan vitamin D ini kan ada banyak banget di pasaran nih, baik secara online maupun offline gitu ya, Dok. Ya, variasi dosisnya pun banyak nih, Dok. Nah, bagaimana sih, Dok, kita bisa membedakan antara suplemen ini asli atau palsu? Karena banyak banget dong sekarang ini, apalagi lagi naik daun, semua hal bisa dipalsuin gitu, Dok. Bagaimana cara membedakannya ini, Dok? Jadi kemarin memang viral ya, Mbak ya, mungkin sebulan yang lalu ya ada viral, itu kan ada di Grebek gitu kan, tempat penjualan suplemen yang tidak asli ya, atau dikatakan aspal gitu. Jadi dia seolah-olah asli tapi ternyata tidak. Sebenarnya kalau kita mau lebih jeli dalam melakukan atau mengkonsumsi suplemen-suplemen itu, pastikan yang pertama dia harganya wajar dulu. Jadi harganya adalah harga umum yang memang yang biasa dijual oleh brand tersebut, itu yang pertama. Yang kedua adalah suppliernya, dia harus supplier yang terdaftar dan supplier yang jelas. Kita tahu tempatnya, kita tahu dia itu menjualnya dengan barang yang asli apa tidak. Dan kalau sebenarnya yang paling aman, ya supplier-supplier itu sebenarnya apotek ya, kalau kita bisa bilang ya, apotek kan nggak mungkin jual barang-barang yang tidak berizin begitu, karena kan mereka kan punya aturan tersendiri. Terus kalau andai kata kita mau lebih detail lagi, apa yang harus kita cek? Di beberapa box-box vitamin itu ada QR code-nya, kita bisa scan, nanti kita cek. Itu biasanya terhubung dengan isi vitamin tersebut, terus izinnya dia dari BPOM, dan lain sebagainya. Terus kalau andai kata nggak ada QR-nya bagaimana? Kita bisa lihat di sana, itu produknya terdaftar nggak di BP POM. Nanti kita bisa cek Mbak secara online di webnya BP POM bahwa memang produk ini terdaftar. Tapi kalau ternyata ini meragukan, produknya tidak terdaftar, harganya, kadang harga juga bisa nipu ya. Kalau yang nipu niat banget, dia jualnya seolah asli, dia jualnya harganya mahal tapi dimurahin lagi dikit gitu mungkin. Nah itu kita bisa ceknya lebih detailnya begitu. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah kita bisa pastikan bahwa merek-merek yang kita konsumsi sebenarnya merek-merek yang
sudah terkenal dan cukup banyak dikonsumsi oleh orang juga. Jadi adalah beberapa merek-merek tertentu kan untuk vitamin-vitamin tertentu yang sebenarnya itu tuh sudah cukup terkenal, cukup bagus, dan juga banyak dikonsumsi oleh orang-orang karena brandnya itu adalah brand yang cukup baik atau brand yang cukup banyaklah dikonsumsi oleh orang-orang. Bahkan ada yang memiliki established site-nya itu di Indonesia, itu kayak kantor-kantornya di Indonesia. Atau kalau kita belinya lewat toko online nih, kan banyak nih yang suka shopping-shopping online ya. Jadi cara pembeliannya mungkin dengan entah dengan branch ini, branch itu dia cari aja toko resminya. Jadi biasanya toko-toko yang bercentang ungu, mungkin bercentang biru, atau toko-toko yang sudah memiliki kredibilitas tinggi, reviewnya banyak, terus banyak yang menggunakan, produknya juga oke, harganya masuk akal. Saya rasa itu jauh lebih baik untuk kita jadikan pertimbangan dan kita bisa gunakan produk itu secara lebih bertanggung jawab lah gitu maksudnya. Jadi paling nggak sembarangan. Ya, oke, baik, jelas sekali dok ini penjelasannya. Nah dok, ini kemudian seberapa penting sih peran vitamin udah ya, betulkah suplemen vitamin D ini perlu diaktifasi oleh sinar matahari? Nah katanya kalau mau konsumsi vitamin D saja ini percuma gitu dok kalau tanpa paparan dari sinar matahari. Betul atau enggak sih dok ini? Jadi sebenarnya bukan percuma sih Mbak, cuma kalau kita konsumsi dosisnya itu tinggi, kalau kita tidak menambahkan dengan sinar matahari juga, pada akhirnya sebenarnya nanti itu tidak terlalu bermanfaat dalam tubuh kita karena dosis yang diserap itu nanti akan minimal. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau konsumsi 1000 supaya bisa mendapatkan hasil yang 1000 juga, itu kita harus memberikan dosis yang lebih yang sesuai dengan paparan yang bersamaan dengan paparan sinar matahari juga. Karena kalau andai kata kita mau mendapatkan vitamin D, terus ternyata kita hanya konsumsi dari vitaminnya aja, tapi kita nggak tahu sebenarnya dalam tubuh kita nanti dirubahnya itu nanti dia salah satu jalurnya adalah dia dengan menggunakan sinar matahari, maka nanti efek yang didapat tidak maksimal. Sebenarnya sih hanya pada di situnya aja. Jadi bukan kalau kita konsumsi vitamin terus nggak ada sinar matahari dia nggak akan berubah. Bisa, karena ada jalur lain yang untuk mengubahnya. Tapi kalau untuk memaksimalkan efeknya akan lebih bagus kalau kita bisa kena sinar matahari. Atau kalau nggak mau minum vitaminnya, mau kena sinar matahari aja bisa. Bisa banget, nggak apa-apa. Karena sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah sinar mataharinya. Kalau andai kata kita sudah rutin mengenai terkena sinar matahari, tidak konsumsi vitaminnya pun nggak apa-apa. Cuma kan permasalahannya adalah orang-orang zaman sekarang ini, orang-orang kantoran yang hampir tidak kena sinar matahari secara langsung. Pagi dia sudah berangkat, sore dia sudah pulang, mataharinya sudah hilang gitu. Ketika waktu istirahat dia mau berjemur nggak bisa gitu kan, karena mungkin terbatas waktunya, lokasinya lah, tempat kerjanya dan lain sebagainya. Beda dengan orang-orang yang kerja di lapangan ya. Kalau di lapangan rata-rata kalau dia memiliki paparan sinar matahari yang baik, itu dia memiliki kadar kadar vitamin D3 yang cukup sebenarnya. Jadi sebenarnya emang di pandemi sendiri ini kan kalau kita lihat tuh klaster tuh rata-rata emang di kantor. Itu salah satu diakibatkan karena kekurangan vitamin D3 itu juga. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah harus terkena sinar matahari dulu baru bisa dapat vitamin D3, sebenarnya enggak, ada banyak cara kok. Makan makanan yang kita makan kayak kerang, terus susu itu kayak susu dan telur itu hampir semua vitamin ada deh kalau saya lihat tuh, dia ada D, ada C, ada A, ada produk dietary gitu ya dok ya. Bener. Makanya waktu di awal-awal pandemi itu kan banyak yang menyarankan konsumsi makanan yang sehat gitu. Salah satunya adalah pasti selalu ada telur dan susu. Jadi kalau dulu 4 sehat 5 sempurna, kalau sekarang makanan lengkap ya istilahnya ya, itu telur dan susu itu nggak pernah digantikan. Menu seimbang lah gitu. Itu tetap ada lah gitu, nggak pernah nggak ada gitu. Jadi telur dan susu itu wajib selalu. Oke, baik. Nah dok, terkait dengan vitamin D ini tadi, ada banyak banget juga kan dok, ada yang tablet, ada gel, ada kapsul. Nah ada yang tanya nih, kenapa sih jenisnya ini berbeda dan sebaiknya ini lebih baik konsumsi yang bentuk yang seperti, yang bagaimana gitu? Oke. Jadi sebenarnya kalau konsumsi vitaminnya itu sendiri sebenarnya semuanya bagus ya Mbak ya, tapi tergantung ke kitanya lagi. Jadi itu sebenarnya lebih ke kesediaan farmasi. Jadi ini sebenarnya ilmu-ilmu orang farmasi ya. Jadi mungkin teman-teman farmasi di luar sana lebih jago lah terkait ini. Tapi kalau saya meng-KI kepada pasien saya atau memberikan penjelasan, itu biasanya saya katakan bahwa semua vitamin itu bagus sediaannya, tergantung pada kita mau pilih yang mana. Kalau dia itu sebenarnya sediaannya itu tadi adanya itu pil, terus ada tablet ya, ada kapsul. Nah, gel itu termasuk di soft kapsul atau kapsul yang lunak. Nah, dia kalau hard kapsul itu yang masih zaman dulu tuh, yang dia bisa dibuka, ada bubuknya. Itu yang zaman dulu itu.
Nah, kalau andai kata yang soft gel itu yang seperti vitamin rambut itu loh, yang mereknya itulah ya, yang tahu lah gitu kan yang bisa dipakai itu. Gitu, Dok. Ya itu kan yang gel yang lunak-lunak itu. Nah, itu biasanya yang dipakai kita bilang itu soft gel karena kalau kita pegang itu dia lembut gitu. Nah, tujuannya apa sebenarnya kapsul dengan soft gel ini? Jadi kapsul itu kadang-kadang nih kalau kita makan, kalau orangnya kan ada Mbak tipe-tipe orang yang kalau makan sesuatu itu dia makan obat tuh nggak bisa nelen kalau nggak pakai pisang, Balik lagi ya, Dok. nasi gitu ya, menasi sama ayam sama kentang sama kola gitu, doyan kalau dia. Ya dia harus pakai pisang, harus pakai kue, harus pakai mungkin apa gitu. Nah kalau dengan soft gel itu dikatakan bahwa teknologinya itu tidak perlu. Jadi kalau dia dengan soft gel itu dia lunak. Jadi kalau kita masukkan itu kita telan air aja dia langsung turun ke bawah dengan cepat. Jadi itu soft gel itu dia konsumsinya lebih cepat. Plus, ketika sudah sampai dalam lambung kita, ketika dia kena asam lambung, kan pecah tuh. Dia penyerapannya juga akan lebih cepat dibandingkan kalau kita menggunakannya itu dalam bentuk pil. Pil sebenarnya istilah orang umum ya, sebenarnya lebih tepat tablet. Kalau kita di bidang kedokteran itu tablet. Karena pil itu yang zaman dulu itu, yang obat-obat Cina itu banyak tuh, pil kan ya. Nah, andai kata kita di kedokteran sekarang atau di medis kesehatan tuh ada itu tablet sebenarnya. Cuma orang bilang itu pil gitu, oke lah, nggak masalah. Jadi kalau yang tablet itu, yang banyak kan sediaan tablet juga ya. Jadi kalau tablet itu kalau kita konsumsi itu sebenarnya dia bagus-bagus, tapi dalam tubuh kita kalau orangnya nggak suka rasa ya, rasa pahit ya, itu setahu saya vitamin D3 tuh kayaknya nggak ada yang punya selaput rasa deh. Misalnya itu pahit kalau dia nggak sengaja pecah di mulut ya. Jadi kalau dia itu bisa dengan menelan langsung makan langsung telan, dia nggak akan ada rasanya. Tapi kalau andai kata orang yang nggak bisa tuh kadang-kadang tuh ada tuh yang di lidah tuh muter obat itu jadi akan pecah, dia pahitnya itu kasihan. Kalau untuk anak-anak juga biasanya dia kasihan. Karena kalau dia kecuali ada pil yang selaput ya, jadi kalau dia dimakan itu di mulut itu dia ada rasanya dulu, ketika habis selaputnya baru dia jadi pahit gitu. Nah ini setahu saya belum tahu ya, ada nggak vitamin D3 kayak gitu, saya nggak tahu. Cuma kelebihannya seperti itu. Makanya sebenarnya sebagian besar vitamin D3 itu sediaannya itu adalah kapsul gel. Karena itu adalah rata-rata itu produk luar ya, jadi teknologi luar. Emang harganya lebih mahal Mbak, pasti. Coba deh bandingin harganya pasti lebih mahal. Karena dia lebih canggih gitu. Jadi ketika kita konsumsi itu dia pasti akan lebih cepat gitu penyerapannya, terus juga dia lebih cepat masuknya ke dalam tubuh. Oke, baik. Berarti memang tergantung dari penggunaan masing-masing dari orang yang mau menggunakan apa. Tapi sebenarnya untuk fungsinya sama aja ya Dok ya? Sebenarnya fungsinya sama. Jadi sebenarnya tergantung pada dosis. Kembali lagi tergantung pada dosisnya. Tapi kalau untuk sediaan itu sebenarnya kan ya itulah. Seperti kayak kita mau makan obat gitu. Kita mau nyari yang ada rasa pahitnya, yang lebih nyaman apa tidak nyaman. Sebenarnya masalah kenyamanan aja. Kalau efek obat ya, kalau soft gel dia lebih cepat lah gitu. Karena kan dia tidak perlu dihancurkan total, dia hanya perlu pecah aja. Oke, baik. Nah Dok, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah boleh nih Dok, ibu hamil minum vitamin D? Dan pada usia berapa sih sebaiknya mengkonsumsi dari vitamin D ini sendiri? Oke, kalau yang saya lihat untuk vitamin pada ibu hamil tadi kan sudah saya bahas ya, jadi sebenarnya disarankan. Jadi bagus kalau vitamin D3 pada ibu hamil itu sebenarnya bagus. Bahkan kalau andai kata dia mau konsumsi vitamin D atau D2 itu juga sebenarnya bagus karena dia membantu untuk mencegah terjadinya preeklamsi, kalsifikasi plasenta. Terus bagus juga untuk mempersiapkan breastfeeding pada ibu hamil nanti. Terus juga dia bagus untuk menjaga ketahanan ibunya itu sendiri dari COVID. Sekarang kan banyak nih Mbak, ibu-ibu hamil tuh kena kan, karena kan belum bisa vaksin kan kemarin, kan baru-baru ini aja baru kita bisa vaksin ya. Jadi sebenarnya bagus sih kalau kita bisa rutin terus menjaga ketahanan tulangnya juga, penyerapan kalsium dalam tubuh dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa dan bagus. Jadi disarankan. Kalau dikatakan berat trimester berapa, saya sempat cari-cari tapi nggak ada yang menyarankan di trimester tertentu sih. Cuma kalau ada beberapa yang sudah mengkonsumsi dari awal kehamilan. Cuma beberapa memang saya lihat mengkonsumsi setelah 2 bulan ya, atau trimester awal tapi sudah menuju trimester kedua gitu. Tapi kalau saya lihat sendiri sebenarnya tidak ada rekomendasi yang mengatakan bahwa ini kalau andai kata kurus lebih banyak, gemuk, kalau ibu hamil kurus lebih banyak, ibu hamil gemuk, atau lebih awal gitu. Terus kalau ibu hamil yang berat badannya gemuk, nggak usah lebih awal, jadi kapanpun boleh, itu nggak ada. Jadi sebenarnya nggak ada trimester tertentu sih. Jadi kapan itu boleh. Jadi sama seperti FE gitu, besi gitu. Dulu kan bilang cuma 3 bulan pertama. Ternyata sekarang kan dikasih juga, walaupun sudah lebih dari 3 bulan kan dikasih terus. Karena kan anemia pada ibu hamil ya. Terus kalsium juga sama seperti itu. Mungkin kalsiumnya difokuskan pada trimester awal, trimester akhir dikurangin, terutama kalau sudah ada kalsifikasi plasenta. Ya ini sama sih vitamin D3. Vitamin D3 saya lihat secara umum sih
Bahkan setelah ibu melahirkan pun dia rutin mengkonsumsi vitamin D3 itu bagus pada ininya apa namanya air ASI-nya juga. Jadi melancarkan juga. Nah dok, pasti ada pertanyaan tuh, boleh nggak sih kalau misalkan minum vitamin D bersama dengan obat hamil lainnya? Sebenarnya sih kalau vitamin sih Mbak, itu setahu saya sih nggak ada masalah sih kalau andai kata dia itu nggak dikonsumsi dengan obat-obat yang lain. Kecuali memang beberapa obat-obat pada ibu hamil yang dengan masalah jantung, yang dia konsumsi obat jantung juga itu harus hati-hati karena obat-obat jantung itu seringkali berpapasan dengan obat-obat yang lain, atau dia sedang mengalami infeksi, itu juga hati-hati. Lebih baik dijarak lah. Kalau andai kata saya bilang biar amannya gitu, saya bilang sama pasien saya udah jarak aja 30 menit gitu. Jadi yang satu yang kapsulnya yang B3 itu diminum dulu kan cepat tuh hancurnya. Jadi D3-nya hilang dulu, nanti setelahnya itu baru obat umumnya. Jadi sebenarnya nyari aman aja sih. Tapi kalau secara umum sih setahu saya nggak ada masalah karena ini kan vitamin. Oke, baik. Wah, pertanyaannya udah dijawab semua nih dok. Akhirnya ya dok ya, walaupun dengan kendala sinyal nih dok. Ada pesan nggak nih dok untuk para moms? Audiensnya juga timbul tenggelam karena sinyalnya kurang stabil. Iya, Ada benar, pesan benar. dok? Ya, jadi terima kasih banyak Mbak Mirza, moms sekalian. Jadi yang saya pesankan adalah penting bagi kita untuk selalu menjaga imunitas kita di masa pandemi ini. Terutama salah satunya adalah dengan mengetahui kadar dan konsumsi rutin atau suplementasi dari vitamin itu sendiri. D yang kita konsumsi itu vitamin D3 atau D2, intinya pada akhirnya itu akan dipecah menjadi vitamin D yang langsung digunakan oleh tubuh kita. Tapi jangan lupa, konsumsi vitamin tanpa diiringi dengan gerak olahraga, terus juga terkena sinar matahari langsung, itu pasti tidak memiliki efek yang maksimal jika dibandingkan kalau kita gabungkan semuanya. Apalagi kalau andai kata kita bisa murni mendapatkannya dari alam, itu jauh akan lebih bagus. Makanan harus diperbaiki, gizinya harus seimbang ya, harus bagus, terus geraknya juga harus aktif, terus kita juga harus kena sinar matahari. Nanti itu semua akan menjadi satu kesatuan dan membentuk suatu hal yang baik pada tubuh kita. Entah dia berupa imunitas, entah berupa pencegahan terhadap penyakit-penyakit yang lain, entah berupa penyembuhan terhadap kondisi sakit yang sedang kita alami. Dan percayalah bahwa semua yang kita lakukan itu, selama itu jelas, teorinya mantap, tidak sembarangan, kita belajar dulu melakukannya, pasti akan memberikan efek yang baik pada tubuh kita sendiri. Jadi, tetap waspada pada tubuh kita sendiri, tetap awasi tubuh kita sendiri, hati-hati dengan hoax ya, moms sekalian ya. Jadi, cari sumber yang jelas dari tempatnya, dan selalu bertanya kepada ahlinya dalam konsumsi obat-obat apapun, terutama dalam kaitan dengan D3 ini sendiri. Oke, baik. Dokter Asman, terima kasih dok sudah meluangkan waktu bersama Millennial.live. Sangat informatif dan sangat jelas sekali penjelasan dari Dokter Asman. Selamat melanjutkan aktivitas ya dok, selamat berjaga. Terima kasih banyak Mbak Mirza. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, sampai bertemu lagi dalam tema yang berikutnya ya dok ya. Oke. Oke, baik Mas, itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Asman Pasha terkait seputar fakta mengenai vitamin D. Nah, nanti untuk Mas yang mungkin ketinggalan atau mungkin tidak ikut dalam acara kita hari ini, mungkin saya akan menyiarkan nanti di YouTube aja kali ya, karena ada yang kepotong-kepotong biar lebih jelas, biar saya edit dulu nih. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Millennial Live dan juga akun TikTok Millennial.live untuk mendapatkan informasi seputar parenting lainnya dan juga kesehatan ibu anak lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone.